Akhirnya Munarman bebas dari penjara. Dia adalah salah satu tokoh kunci dari gerakan Front Pembela Islam. Selama ini orang-orang melihat Rizik sebagai tokoh utama. Tapi sejatinya peranan Munarman lah yang sangat besar. Bisa dibilang Rizik adalah simbol organisasi dan roh pergerakan. Sementara Munarman adalah eksekutornya. Tanpa Munarman, sulit bagi FPI untuk berkembang. Rizik adalah orator dan tokoh yang menyuntikkan semangat juang bagi anggota organisasinya. Dia tentu tidak mau tahu soal bagaimana organisasi itu berkembang dan dari mana dananya. Dibutuhkan orang seperti Munarman yang mengurusi nasi bungkus dan jumlah amplop yang harus dibagikan. Begitu juga dengan mengurusi kebutuhan anggota inti, karena mereka juga harus dibiayai. Bebasnya Munarman ini membuat kewaspadaan harus ditingkatkan. Sebab sesuai dengan vonis penjara yang diterimanya, Munarman terlibat dalam gerakan terorisme. Yakni ikut serta dalam pembaiatan di Universitas Islam Negeri Jakarta, Medan, serta Makassar. Munarman juga didakwah merencanakan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan teror di sejumlah tempat. Jaksa menuntut Munarman dihukum 8 tahun. Mahkamah Agung akhirnya memutus Munarman bersalah dan memberikan hukuman 3 tahun penjara. Jejak radikalisme Munarman ini tentu tidak mudah untuk dihapus. Bahkan ada kemungkinan dia akan memanfaatkan tahun politik ini untuk menggalang dukungan. Salah satu cara yang ditakuti dari orang seperti Munarman adalah potensi melakukan politisasi agama. Munarman dengan jaringannya sangat mungkin untuk melakukan cara tersebut agar tokoh yang dia dukung menang. Imbalannya tentu kekuasaan dan kebebasan untuk mengembangkan jaringannya. Kelompok Munarman mengalami kesulitan karena mengalami tekanan dari banyak pihak. Jika Munarman bisa masuk ke jaringan kekuasaan, sangat mungkin dia mampu mengembangkan organisasinya seperti dulu lagi. Kunci untuk kembali masuk ke jaringan kekuasaan adalah dengan melakukan jasa pada tokoh yang didukungnya, terutama dengan melancarkan politisasi agama. Kelompok Munarman sebenarnya tidak benar-benar bubar. Mereka hanya melemah dan menunggu momentum. Jaringan yang melemah ini masih bisa diberdayakan. Misalnya, kembali menguasai rumah ibadah dan kelompok pengajian. Doktrin politisasi agama bisa dibentuk di lingkaran kecil, lalu disebarkan secara luas di lingkaran besar. Oleh karena itu, upaya politisasi agama itu harus dicegah dari sekarang. Gerak-gerik Munarman harus diwaspadai. Jangan sampai nanti dia melakukan operasi rahasia yang ujungnya akan merugikan orang banyak. Diakui atau tidak, politisasi agama dalam Pilkada Jakarta 2017 lalu berhasil salah satunya berkat dorongan FPI. Munarman yang menjadi pembesar FPI tentu memiliki andil yang cukup besar. Taktik serupa bisa saja diulang dalam kemasan baru. Apalagi jika nanti kelompok Munarman mendapat pendanaan yang cukup besar untuk bergerak. Munarman memang memiliki hak untuk dianggap baik dan insaf setelah menjalani hukumannya. Tapi prasangka baik tidak boleh mengendorkan sikap waspada, sebab politisasi agama dan radikalisme itu dampaknya mengerikan. Jika kita terlambat menyadarinya, sulit untuk bisa menyelamatkan keutuhan. Cukup Jakarta yang sudah diobrak-abrik. Indonesia harus diselamatkan dari perpecahan.